Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke proses Skapsa, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Nah, Ibu di sini mempunyai dua jenis zat. Nah, perhatikan, satunya adalah HCl, satunya adalah NaCl. HCl itu adalah asam klorida, dikenal dengan nama air keras. NaCl adalah garam dapur. Nah, perhatikan sifat fisik di antara keduanya. Masih ingat ya materi kemarin tentang sifat fisik? Nah, sifat fisik dari NaCl apa ini? Ya, padat dan warnanya putih. Sedangkan HCl wujudnya cair, warnanya jernih. Nah, apakah dalam HCl dan NaCl ini mengandung ikatan yang sama ataukah beda? Maka kita sajikan materi pelajaran berikut ini. Ikatan kimia. Materi ini kita bahas di kelas 10. Tentu kalian bertanya dalam hati, mengapa terbentuk ikatan kimia? Dan ada berapa jenis ikatan kimia? Nah, sebelumnya kita perhatikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, 3.4. Menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. 4.4. Mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan elektron valensi atom-atom penyusunnya. Tujuan pembelajaran, melalui diskusi dan kajian literatur, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan cara mencapai stabilitas konfigurasi elektron suatu atom dengan benar. Yang kedua, menjelaskan struktur Lewis suatu senyawa dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan pembentukan ikatan ionik dengan benar. Yang keempat, menjelaskan pembentukan ikatan kovalen dengan benar. Nah, mengapa terbentuk ikatan kimia? Atom-atom berikatan supaya elektron pada kulit luarnya yang dikenal dengan nama elektron valensi mencapai konfigurasi elektron stabil seperti elektron konfigurasinya gas mulia. Nah, bagaimana konfigurasi gas mulia? Maka perhatikan tabel berikut ini. Pada konfigurasi gas mulia ini berlaku hukum oktet dan hukum duplet. Nah, perhatikan gas mulia berikut. Ada atom helium. Atom helium nomor atomnya 2. Maka elektronnya juga 2. Elektron ini menempati kulit K2 karena K maksimal diisi oleh 2 elektron. Ini K diisi 2 elektron. Ne, neon, nomornya 10. Maka dia punya 10 elektron. Menempati kulit K sebanyak 2, sisanya masuk kulit L. Berapa sisanya? Ya, sisanya 8. Argon nomornya 18, maka dia punya 18 elektron. Dia, elektronnya argon akan menempati kulit K dulu sebanyak 2, karena K maksimal 2, sisanya masuk kulit L. Berapa L? L maksimal diisi 8 elektron, jadi 8 elektron dulu. Sisanya masuk kulit berikutnya yaitu kulit M, yaitu 8 elektron. Nah, di sini konfigurasi dari gas mulia hanya ada 2 angka 2 dan angka 8. 2 ini namanya hukum duplet. Jadi elektron terluarnya adalah 2, khusus untuk kulit K. Sedangkan untuk kulit yang lain berlaku hukum oktet, yaitu jumlah elektron valensinya 8. Nah, sekarang bagaimana konfigurasi untuk atom-atom selain gas mulia, misalkan litium nomor atomnya 3. Maka jumlah atomnya juga 3. Masuk ke kulit apa dulu? K. Berapa? 2. Sisanya berapa? 1 masuk kulit L. Nah, perhatikan litium nomor atomnya 3, elektron valensinya 1. Maka ini enggak stabil. Kenapa? Karena harusnya seperti dia kepunyaannya helium. Agar stabil, maka 1 elektron dilepas. Jadi kalau 1 dilepas, dia itu seperti punyaannya helium, yaitu di kulit K2. Kalau 1 dilepas, maka Li menjadi bermuatan positif 1. Ya, jadi litium muatannya plus. Oksigen.
konfigurasinya K2. Sisanya berapa? Sisanya 6 masuk ke kulit L. Perhatikan elektron valensinya dari oksigen 6. 6 tidak stabil karena dia itu seperti punyanya neon yaitu 8. Agar 8 bagaimana untuk oksigen? Ya, oksigen nambah 2 elektron. Kalau nambah 2 elektron, maka oksigen menjadi bermuatan 2 negatif. Jadi kalau nambah, muatannya menjadi negatif. Kalau melepas, muatannya jadi positif. Nah, sekarang fluor nomornya 9. Maka K berapa? K2. Sisanya berapa? 7 masuk kulit L. Stabil atau tidak ini? Ya, tidak stabil. Kenapa? Karena harusnya 8. Agar 8 bagaimana? Nambah 1 elektron. Kalau nambah 1 elektron, maka jadi bermuatan apa tadi? Ya, menjadi bermuatan negatif 1. Nah, sekarang natrium, nomornya 11. Konfigurasinya bagaimana? Ya, K2. Sisanya berapa? Sisanya 9. Apakah L langsung 9? Tidak. Kenapa? L itu maksimal diisi 8 elektron. Maka sisanya yang 9 tadi masuk di L itu 8. Sisanya 1 di kulit M. Ini juga nggak stabil. Kenapa? Ada angka 1 di sini, maka harusnya 8. Bagaimana agar stabil? Dilepas 1. Kalau dilepas 1, maka menjadi bermuatan positif 1 Na+. Nah, sekarang Mg, manesium. Konfigurasinya berarti 2, L-nya 8, M-nya 2. Jumlahnya pas 12. Agar stabil bagaimana? Agar stabil 2-nya dilepas. Kalau dilepas bagaimana tadi muatannya? Ya, jadinya Mg muatannya 2 positif. Paham ya? Nah, Al silakan dikerjakan sendiri untuk mengecek apakah kalian paham dengan materi yang saya berikan hari ini. Nah, sekarang struktur Lewis. Apa struktur Lewis? Struktur Lewis itu adalah cara menggambarkan elektron valensi pada suatu atom. Nah, misalkan tadi litium nomornya 3, maka dia menempati kulit K berapa? Menempati K 2, L-nya 1. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Maka kita tuliskan lambang atomnya Li. Elektron valensinya 1, maka digambarkan dengan 1 elektron misalkan boleh tanda titik. Oksigen nomornya 8. K berapa? K 2. L 6. Bagaimana gambar Lewisnya? Maka kita tuliskan lambangnya oksigen dikelilingi oleh 6 elektron. Maka dikelilingi oleh 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini gambarnya boleh titik, boleh silang ya. Jadi Li tadi hanya 1, maka kita gambarkan 1 elektron sini. Sekarang fluor nomornya 9, berarti K-nya 2, L-nya 7. Bagaimana gambarnya Lewisnya? Berarti ini F dikelilingi oleh 7 elektron. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang lainnya bagaimana? Berarti 2, 8, 1. Maka gambarnya Na plus jumlahnya 1. Jadi 1 di sini. Udah bukan? Nah, agar kalian paham, maka ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Nih, tugas yang pertama. Ini nanti tugasnya ada 5 ya. Ini 3 tugas dulu. Materi yang pertama, mengapa terjadi ketahanan kimia? Yang kedua, gambarkan struktur Lewis dari N, nomornya atomnya 7, dan oksigen nomornya 8. Dan nomor 3, bagaimana cara mencapai stabil atom berikut? Bagaimana cara mencapai kestabilan atom berikut? Yang A, N nomornya 7,
O nomornya 8, Na nomornya 11, dan yang terakhir S nomornya 16. Materi berikutnya tentang jenis-jenis ikatan kimia. Nah, ada dua jenis ikatan kimia, yaitu ikatan dalam molekul dan ikatan antar molekul. Nah, ikatan dalam molekul itu ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan ada ikatan logam. Dengan ikatan antar molekul itu ada gaya van der Waals, ada ikatan hidrogen, dan ada gaya London. Nah, untuk materi kali ini kita hanya membahas tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, sekarang apa ikatan ion itu? Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron. Atom yang melepaskan elektron membentuk ion positif. Sedangkan atom yang menerima elektron membentuk ion negatif. Adanya gaya elektrostatis menyebabkan terbentuknya ikatan ion. Jadi ada atom positif, ada negatif. Kalau didekatkan kan terjadi tarik menarik, maka terbentuklah ikatan ion ini. Nah, misalkan tadi garam dapur ya, masih ingat ya garam dapur? Rumusnya apa garam dapur? NaCl. Nah, bagaimana proses terbentuknya ikatan ion pada NaCl? Tadi Na nomornya 2. Na tadi nomornya 11. Konfigurasinya kan 281. Agar stabil tadi Na bagaimana? Ya, agar stabil Na tadi melepaskan 1 elektron. Nah, sehingga Na bermuatan positif. Bentar ya, Na bermuatan positif. Nah, Cl 287 agar stabil bagaimana tadi Cl? Nerima atau menarik 1 elektron. Karena ada 1 elektron berarti Cl bermuatan apa? Cl bermuatan negatif. Na bermuatan positif, Cl bermuatan negatif. Adanya gaya elektrostatis dari Na yang plus, Cl yang min, maka terjadi tarik menarik, terbentuklah NaCl. Jadi ini adalah proses pembentukan ikatan ion pada garam dapur. Nah, sekarang bagaimana pada Mg dan Cl? Nomornya 12 Mg, maka K2, L-nya 8, M-nya 2. Agar stabil bagaimana tadi Mg? Melepaskan 2 elektron. Kalau dilepaskan 2 elektron, maka Mg bermuatan positif 2 plus. Cl tadi ini K-nya 2, L-nya 8, M-nya 7. Agar stabil bagaimana? Narik 1 kan biar 8 ya. Narik 1 berarti bermuatan apa? Bermuatan negatif. Nah, perhatikan, muatannya Mg 2+, muatannya Cl negatif 1. Ini enggak seimbang. Mg melepaskan 2, Cl menerima 1. Maka agar seimbang bagaimana? Agar seimbang maka dibutuhkan Cl sebanyak 2. Maka Mg-nya melepaskan 2 elektron, masing-masing Cl menerima 1 elektron. Maka rumus kimianya bagaimana? Rumus kimianya jadinya MgCl2. Ya, MgCl2. Paham ya? Nah, sekarang ikatan kovalen. Ikatan kovalen yaitu ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron. Contohnya pada HCl. Ingat ya, HCl tadi apa? HCl adalah air keras. H hidrogen itu nomor atomnya 1. Nomor atomnya 1 berarti H punya 1 elektron. Cl tadi berapa elektron valensinya Cl? Tadi 7 ya, maka Cl punya 7 elektron. Agar stabil tadi H kan pengennya seperti kepunyaan helium ya, biar 2. Biar 2, H ini kurang 1.
Sedangkan Cl biar 8 kurang 1. Sama-sama kurang 1, H kurang 1, Cl kurang 1. Maka di sini terjadi pemakaian bersama pasangan elektron. Maka H nyumbang 1, Cl nyumbang 1. Hasil sumbangan jadi milik bersama ya. Hasil sumbangan jadi milik bersama. Nah, jadi H nyumbang 1, Cl nyumbang 1. Hasil sumbangan jadi milik bersama. Sehingga H jumlah elektronnya 2, Cl jumlah elektronnya 8. Jadi ini namanya ikatan kovalen, terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, sekarang bagaimana perbedaan antara ikatan ion dan ikatan kovalen? Ikatan ion itu pertama adanya serah terima elektron. Yang kedua, atom logam dan atom non logam. Misalkan tadi pada NaCl. Na itu ada logam, Cl non logam. Nah, pada umumnya ikatannya yang ikatan ionnya itu adalah titik lelah dan titik didihnya itu adalah tinggi. Jadi saya ulangi lagi, untuk ikatan ion titik lelah dan titik didihnya tinggi. Yang keempat, larutannya menghantarkan arus listrik, juga leleannya. Jadi larutan dan leleannya menghantarkan arus listrik. Itu yang ikatan ion, sifat ikatan ion. Sekarang yang ikatan kovalen bagaimana sifatnya? Yang pertama, ikatan ion tadi terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron. Yang kedua, terbentuk antara atom non logam dengan atom non logam. Contoh tadi apa? Contohnya adalah HCl, H hidrogen non logam, Cl itu klorin non logam. Kemudian yang ketiga, titik lelah dan titik didihnya rendah. Yang keempat, larutannya itu ada yang menghantarkan arus listrik dan ada yang tidak menghantarkan arus listrik. Contoh yang menghantarkan arus listrik itu adalah HCl yang tadi ya. HCl adalah asam klorida atau dikenal dengan nama air keras. H2SO4 itu dikenal dengan nama air aki. Ini yang menghantarkan arus listrik. Sedangkan yang tidak menghantarkan arus listrik itu adalah C2H5OH atau dikenal dengan nama etanol. Dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama alkohol. Nah, tugas yang keempat dan yang kelima. Yang keempat, tuliskan rumus kimia yang terbentuk apabila 13Al berikatan dengan 17Cl. Yang nomor 5, jelaskan perbedaan ikatan ion dengan ikatan kovalen dan berikan contoh senyawanya. Soal dikerjakan di buku catatan. Diberi nama dan kelas, ingat diberi nama dan kelas. Difoto kemudian diupload di classroom kalian masing-masing. Nah, terima kasih. Selamat belajar. Tetap patuh protokol kesehatan. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi ikatan kimia hari ini. Untuk mengumpulkan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.